Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang yang biasa keluar dari kemaluan laki-laki. Yang biasa keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 4. Satu, itu mewajibkan mandi besar atau mandi wajib, tapi dihukumi tidak najis. Dan yang 3, tidak mewajibkan mandi besar atau mandi wajib, tapi tiga-tiganya dihukumi najis serta membatalkan wudhu. Yang wajib mandi besar tapi dihukumi tidak najis yaitu mani atau sperma. Mani atau sperma adalah cairan berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan. Biasanya keluarnya cairan ini diiringi dengan rasa nikmat dan dibarengi dengan syahwat. Dan setelah itu melemahkan zakar atau kemaluan dan syahwatnya. Mani dapat keluar dalam keadaan sadar seperti karena berhubungan suami istri, ataupun dalam keadaan tidur yang biasa dikenal dengan sebutan mimpi basah. Mani juga bisa keluar dari seorang perempuan, cuma warnanya kekuningan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang intinya begini, Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang wanita yang bermimpi, maksudnya mimpi bersenggama, sebagaimana yang terjadi pada seorang laki-laki. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila perempuan tersebut bermimpi, maksudnya keluar mani, maka dia wajib mandi besar. Ummu Sulaim berkata, aku malu untuk bertanya perkara tersebut. Ummu Sulaim bertanya, apakah perkara ini berlaku pada perempuan? Nabi SAW bersabda, ya, wanita juga keluar mani. Kalau dia tidak keluar, maka dari mana terjadi kemiripan? Ini kan biasa, ibu sama anak hampir sama, orang tua laki-laki sama anak hampir sama. Ketahuilah, lanjut hadis ini, bahwa mani laki-laki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Manapun mani dari salah seorang dari mereka yang lebih mendominasi atau menang, niscaya kemiripan terjadi karenanya. Jadi kalau mani dari bapaknya lebih dominan, maka anaknya hampir mirip dengan bapaknya. Demikian juga kalau yang dominan itu dari ibunya, maka anaknya akan hampir mirip dengan ibunya. Untuk mani perempuan tidak disyaratkan muncrat keluarnya seperti muncratnya mani laki-laki. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Akhyar itu menegaskan yang intinya adalah tidak disyaratkan berkumpulnya 3 hal yang terjadi ciri-ciri khusus mani, tetapi cukup 1 saja untuk bisa ditetapkan sebagai mani. Hal ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Sedang mani perempuan itu seperti mani laki-laki menurut pendapat yang rajih dan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Sedangkan beliau, maksudnya Imam Nawawi, berpendapat dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwa mani perempuan tidak disyaratkan muncrat. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Ibnu Shalah. Lalu ada lagi yang tidak mewajibkan mandi besar atau mandi wajib, tapi dihukumi najis serta membatalkan wudhu, yaitu ada 3. Pertama yaitu madhi. Madhi adalah air yang keluar dari kemaluan. Air ini bening dan lengket. Keluarnya air ini disebabkan syahwat
dan muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan jima atau berhubungan seksual, atau ketika pasangan suami istri bercumbu rayu. Air madhi keluar dengan tidak memancar. Keluarnya air ini tidak menyebabkan seseorang menjadi lemas, tidak seperti keluarnya air mani yang pada umumnya menyebabkan zakar atau kemaluan dan syahwat serta tubuh lemas. Dan terkadang air ini keluar tanpa disadari, maksudnya tidak terasa. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, an Aliyin qala kuntu rajulan madda'an wa kuntu astahyi an as'alakan Nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fa amartul Miqdad ibna al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Maksudnya Sayyidina Ali itu pernah berkata, aku adalah lelaki yang sering mengeluarkan madhi, tetapi aku malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh temanku yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad supaya bertanya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Air madhi ini dapat terjadi pada laki-laki, juga dapat terjadi pada perempuan. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarh Al-Muhadzab beliau mengatakan, qala Imamul Haramaini wa idza hajatil mar'atu kharaja minhal mat'yu qala wa huwa aghlabu fihinna minhu fi rijal. Maksudnya adalah Imamul Haramain berpendapat ketika seorang perempuan terangsang maka ia akan mengeluarkan madhi. Beliau juga berkata perempuan lebih umum mengeluarkan madhi dibanding dengan laki-laki. Lalu yang kedua, yang tidak mewajibkan mandi besar atau mandi jinabat tapi dihukumi najis, yaitu wadi. Wadi adalah cairan putih kental dan keruh yang tidak berbau. Wadi dari sisi kekentalannya mirip dengan mani, tapi dari sisi kekeruhannya berbeda dengan mani. Biasanya wadi itu keluar setelah kencing menurut kelaziman atau keumuman, atau setelah mengeluarkan atau mengangkat beban yang berat, atau melakukan pekerjaan yang melelahkan, dan keluarnya bisa setetes atau 2 tetes, bahkan bisa lebih dari itu. Dan yang ketiga adalah air kencing. Sedangkan air kencing ini hemat kami sudah maklum, hampir semua manusia mengerti dan memahami masalah air kencing ini. Jadi secara ringkas, yang biasa keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 4. Satu adalah mani. Mani ini keluarnya disertai dengan syahwat. Dan setelah keluar, syahwat ini akan menurun dan habis. Bahkan kemaluan laki-laki bisa lemas. Yang kedua adalah madhi. Madhi ini keluarnya apabila ada rangsangan, seperti kita membayangkan, seperti kita bercumbu rayu. Dan madhi ini warnanya adalah bening dan kental. Lalu yang ketiga adalah wadi. Wadi ini hampir sama dengan mani warnanya, yaitu putih keruh. Cuma wadi ini keluarnya biasanya kalau orang ini setelah bekerja berat, mengangkat berat, lalu pas kencing dia akan keluar. Dan yang keempat yaitu air kencing. Yang ini yang sudah maklum kita ketahui. Jadi yang 3 tadi, madhi, wadi, dan air kencing, itu tidak wajib mandi, tapi najis dan wajib atau berwudu apabila kita menunaikan sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.